Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya untuk mata kuliah text mining ya. Jadi hari ini kita akan bahas bagaimana melakukan pengelompokan data ataupun dokumen clustering ya. Jadi di materi kita sebelumnya juga sudah kita bahas bagaimana untuk mencari kemiripan atau similarity ya menggunakan cosine similarity. Nah, di hari ini kita akan bahas bagaimana kita jika ingin melakukan pengelompokan dokumen gitu ya. Nah, caranya ada banyak cara, nanti ada banyak metode. Nah, itu akan kita pelajari di hari ini, di video ini. Nah, yang pertama nanti mungkin akan kita bahas adalah bagaimana apa definisinya, manfaatnya nanti untuk clustering apa, dan juga metode-metode dalam melakukan clustering itu apa saja. Dan juga nanti kita akan pelajarin metode, salah satunya adalah metode K-means clustering. Dan juga nanti kita akan coba dengan studi kasusnya ya. Nah, itu nanti akan kita bahas di dalam video kali ini ya. Nah, definisi clustering. Nah, clustering merupakan proses pengelompokan sekumpulan objek menjadi kelompok-kelompok objek yang mirip. Jadi nanti kita akan mengelompokkan mana dokumen-dokumen yang memiliki kemiripan karakter gitu ya. Objek yang di sini dijelaskan objek-objek pada sebuah klaster memiliki kemiripan yang tinggi. Objek-objek pada klaster yang berbeda memiliki kemiripan yang rendah. Jadi kita mau mengelompokkan berdasarkan kemiripan ya. Jadi kita di sini mau mengelompokkannya dengan melihat kemiripan dari antar dokumen. Clustering merupakan model pembelajaran unsupervised. Nah, pada dokumen clustering objek merupakan dokumen. Nah, beda kalau kita mau clustering data. Kalau objek kita bahas data, objeknya adalah data gitu ya. Nah, sekarang karena kita mau membahas clustering dokumen, maka objek kita berupa dokumen ya. Nah, manfaatnya apa? Nah, pengelompokan hasil pencarian pada search engine bisa seperti itu. Manfaatnya memudahkan penelusuran bagi dan hasil pencarian, dan juga pengelompokan koleksi dokumen. Jadi nanti kan kalau di perusahaan-perusahaan atau indikator itu kan dokumen-dokumennya sudah disimpan berdasarkan fungsi dan kegunaannya kan gitu ya. Jadi kita bisa mengelompokkan itu. Jadi kita bisa dibantu untuk mengelompokkan dokumen-dokumennya itu diletakkan di mana. Berarti kan diletakkan satu dokumen itu akan disimpan di dalam satu tempat yang fungsinya ataupun kegiatannya sama gitu ya. Dan juga bisa meningkatkan precision and recall pada information retrieval ya, meningkatkan kecepatan pencarian pada search engine ya. Jadi nanti dia akan dikelompokkan hasil pencariannya. Lalu penentuan topik dokumen bisa juga ya. Nah, itu manfaatnya. Dan juga bisa nanti di manfaat yang lain, contohnya seperti ini, news clustering. Jadi kan kalau kalian buka di Google News tuh ada pembagian kelompoknya ini kan, ada kategorinya. Bahkan di berita juga seperti itu ya, ada US tentang world, business, teknologi, entertainment, sport, dan science. Kalau kalian pilih science kelompoknya, maka nanti akan dikelompokkanlah berita-berita yang berhubungan dengan science gitu ya. Di search engine juga seperti itu kan, ada pilihan-pilihan kategorinya gitu ya. Nah, juga selanjutnya adalah metode dalam melakukan clustering. Berdasarkan pembentukan cluster, metode clustering dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama partitional atau flat clustering ataupun hierarchical clustering ya. Terbagi dua. Nah, kalau yang partitional ini sekumpulan data dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, ini dijelaskan bahwa dibagi menjadi n buah. Nanti kita tentukan dibagi berapa klasternya, pengelompokannya gitu ya. Itu cara melakukan pengelompokan dengan membagi-bagi datanya dulu, membagi ataupun membuat partisinya dulu. Sedangkan hierarki clustering, pembentukan cluster dilakukan secara hierarki dengan cara memecah atau menggabungkan data. Nah, contohnya dari kedua jenis metode ini adalah kalau di partisi itu ada yang namanya metodenya K-means, ada C-means, ada K-mendoid, ya K-mendoid. Kalau di hierarki itu ada aglomeratif, hierarchical clustering, ada UPGMA, ya, ada chameleon. Nah, jadi ada banyak cara konsepnya gitu ya, bisa pakai model partisi ataupun hierarki gitu ya.
Contoh-contoh metodenya ada banyak sebenarnya. Jadi nanti kita akan fokus di sini di Kamis yang menggunakan konsep hierarki ya, hierarki, partisi gitu ya. Nah, kita langsung masuk saja ke cara kerja ataupun konsep dari si metode Kamis itu sendiri ya. Berarti kita sekarang fokus menjadi bagaimana melakukan pengelompokan data dengan konsep membagi-bagi, membuat partisinya gitu ya. Nah, kami bertujuan membagi n data. Nanti kita tentukan berapa banyak data mau kita bagi. Misalnya ada 2 data, ya nanti kita akan membagi 2 menjadi k-clusternya, kelompok clusternya. Ya, sehingga jarak antar data dengan pusat cluster menjadi minimum. Jadi nanti pertama tujuannya adalah membagi data yang ada menjadi 2 buah kelompok misalnya, 2 buah cluster. Ataupun bisa 3, bisa 4 gitu ya. Lalu pusat cluster ataupun yang sering dikenal dengan istilah centroid merupakan titik tengah dari suatu cluster gitu ya. Nah, jadi rumusnya seperti ini. 1 per clusternya dari total data yang digunakan ya. Itu cara mencarinya. Jadi catatan M menyatakan jumlah data pada cluster dan I menyatakan fitur ke I dalam sebuah kelompok ya. Jadi itu nanti akan kita gunakan dalam menentukan centroidnya yang mana gitu ya. Algoritma Kamis ini ada beberapa step by stepnya yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah tentukan nilai K-nya ya, nilai clusternya seberapa banyak ya. Jadi artinya di pojok ini untuk menentukan berapa banyak cluster yang akan kita buat ataupun akan dibentuk ya. Nah, jadi di awal kita harus tentukan, oh aku mau mengelompokkan dokumen berdasarkan 2 kelompok. Nah, berarti K-nya ada 2 gitu ya. Lalu step selanjutnya setelah kita sudah tentukan berapa banyak cluster yang akan kita bentuk, yang kedua adalah pilih data sejumlah K secara acak sebagai centroid. Jadi dari data yang banyak nanti ya, dari dokumen yang ada, kita pilih salah satu ataupun acak yang mana menjadi centroidnya, titik tengahnya. Kita pilih aja nanti secara acak yang menjadi centroid dari cluster kita. Jadi nanti kalau clusternya ada 2, kelompoknya ada 2, berarti nanti kita cari centroidnya ada 2. Centroid misalnya kelompoknya kita mau buat kelompok A dan kelompok B, berarti akan ada 2 centroid. Centroid untuk kelompok A, centroid untuk kelompok B gitu ya. Untuk di awal. Lalu ketika sudah kita tentukan centroidnya, hitung jarak semua data dengan masing-masing centroid yang sudah kita tentukan tadi. Nah, ketika kita sudah dapat centroidnya yang mana, kita hitunglah jarak antar data itu dengan centroid yang sudah kita tentukan tadi. Contohnya tadi ada 2 centroid gitu ya. Nah, jadi kita hitung jaraknya. Nah, jadi nanti caranya kalau kita text mining, kita akan coba nanti menghitung jaraknya dengan cosine similarity yang di pertemuan kita sebelumnya. Jadi untuk menghitung jaraknya kita bandingkan menggunakan cosine similarity. Tips tadi. Nah, setiap data menjadi anggota cluster yang sama dengan centroid terdekat. Nah, jadi nanti akan muncullah setelah kita hitung jaraknya, maka akan terbentuklah anggota clusternya berdasarkan centroidnya. Mana yang paling dekat nih, data A misalnya, dekat ke centroid mana? Centroid A atau B gitu. Nah, setelah itu di sini di tahap keempat ini baru kita tahu, oh data ini masuk ke anggota cluster ini, data ini gitu ya. Setelah kita ketahui setiap data itu mana yang terdekat dengan centroidnya, kita lakukan hitung ulang centroid dari masing-masing cluster. Jadi kan tadi kita punya cluster 2. Kita sudah dapat data-data yang mana yang terdekat dengan centroid. Lalu kita lakukan lagi ulang penghitungan centroid ya, dengan cara memberikan pembobotan baru dari centroidnya. Jadi nanti kan data centroid itu kan punya angka ya. Nah, angka di centroid itu nanti kita kan update, istilahnya akan dilakukan update data centroid. Jadi nanti dilakukan apa lagi setelah kita tentukan nilai centroid baru ya, maka dia akan hitung ulang lagi di sini ke sini. Gitu loh. Ya. Nah, kalau di tahap ke-6, cek apakah kondisi berhenti terpenuhi. Nah, maksud terpenuhi apa? Jika tidak kembali jika tidak sesuai kondisinya, maka nanti kita kembali ke tahap ketiga di sini. Ya, jadi
ada looping nanti di dalam Cummins ini ketika menghitung clusteringnya. Ya, ketika nanti kita sudah dapat nilai centroidnya, ya, kita sudah dapat nilai centroid dari setiap data itu, kita lakukan perubahan data, perubahan nilai centroid yang tadi di sini, ya. Maka di sini dibilang hitung ulang centroid masing-masing cluster. Jadi nanti di proses 4 ini, jika sudah selesai didapatkan nilainya, mana setiap data yang masuk ke dalam klasternya, kita lakukan perubahan nilai centroid, ya. Langsung naik ke tahap ketiga lagi, hitung jarak semua data terhadap masing-masing centroid. Nah, lalu nanti ke tahap 6 ini gimana maksudnya? Nah, ketika nanti nilai setiap data itu berdasarkan centroid tidak ada lagi perubahan di setiap iterasinya, di setiap perulangannya, maka dinyatakanlah kelompok itu sudah normal. Kelompok data yang sudah didapatkan sudah normal. Maka itu adalah hasil dari pengelompokannya. Jadi kita nggak bisa pastikan perhitungannya itu berulang berapa kali. Jadi mulai dari tahap ketiga sampai tahap ke-6 ini akan berulang terus. Sampai kapan? Sampai ditemukan pola kelompok yang tidak berubah lagi. Mungkin saja nanti di iterasi pertama sudah kita dapat kelompoknya, lalu kita coba lagi, kita uji lagi ke iterasi kedua, ya, kita hitung lagi kedua kalinya dengan mengupdate nilai centroidnya ini, gitu ya. Nah, kalau selesai perhitungan di iterasi kedua sudah didapatkan klasternya, ya, dan tidak berubah dari iterasi ke-1 dengan iterasi kedua, data kelompoknya nggak berubah, berarti pengelompokannya sudah normal. Maka dalam melakukan iterasinya hanya dibutuhkan 2 kali iterasi, gitu ya. Tergantung nanti pola pengelompokannya berubah nggak setiap iterasi. Kalau berubah, lakukan perbarui centroidnya lagi, update terus nilai centroidnya, gitu, sampai kelompoknya tidak berubah lagi di setiap iterasi. Kalau di iterasi selanjutnya kelompoknya berubah, ya, susunan kelompok datanya berubah, lakukan iterasi lagi. Nah, kalau di hasil iterasi yang selanjutnya ini pengelompokannya nggak berubah lagi dari iterasi sebelumnya, berarti itu sudah berhenti, berarti sudah kelompoknya sudah netral, sudah normal, gitu ya. Nah, itu dia. Jadi nggak bisa kita pastikan berapa kali kita hitung Cummins-nya supaya mendapatkan kelompok yang normal, gitu ya. Nah, jadi nanti jarak yang digunakan untuk clustering dokumen biasanya menggunakan Gaussian distance. Jadi kita pakai Gaussian similarity saja nanti. Gaussian distance ini adalah rumusnya 1 dikurang hasil Gaussian similarity nanti antar dokumen yang mau dibandingkan, ya. Nah, ini dia. Kondisi berhenti yang dapat digunakan dalam Cummins adalah tidak ada perubahan anggota cluster, itu tadi yang saya jelaskan dengan iterasi sebelumnya. Perubahan objective function lebih kecil dari threshold. Nah, itu yang bisa menentukan iterasinya berhenti dilakukan, ya. Nah, ataupun bisa juga nanti gunakan iterasi maksimumnya. Kalian bisa tentukan, oh, aku buat iterasinya 5 kali lah. Kalau sampai iterasi ke-5 berarti udah itulah itu kan, gitu ya, bisa saja. Tapi ambil yang enaknya saja, yang normal yang ini, biar gampang kita nggak susah menentukannya. Tidak ada perubahan anggota cluster dengan iterasi sebelumnya. Jadi kalau misalnya iterasi 2 dengan iterasi 3 perhitungannya kelompoknya nggak ada berubah lagi, berarti udah cukup, gitu ya. Nah, itu dia. Ini ilustrasinya. Jadi nanti ada data seperti ini, kita anggap seperti koordinat, ya, ataupun vektor, ya kan, ini, ya. Nah, jadi data yang sangat acak ini kan, kalau kita lihat kan ini titik-titiknya koordinatnya sangat acak, gitu ya. Jadi nanti dengan algoritma Cummins ini kita tentukan dulu centroid awalnya. Nah, di sini ditentukan 2 centroid, yang merah dan yang biru, ya. Lalu penentuan anggota klasternya. Nah, langsung ditentukan di sini mana nih dengan menghitung jarak nih, ya. Nah, lihat kalau dihitung jarak kan ini centroid awal, ya. Yang ini dekat kemana, yang ini, gitu ya. Yang ini kan nih awal centroidnya, yang ini dekat ke sini, kan, gitu ya. Nah, ini kan hasil perhitungan distance-nya nanti, Gaussian distance-nya. Ini juga dekat kemana, ke sini, yang ini kemana, kan, gitu ya. Yang biru ini kemana, jaraknya dekat ini, lalu ini ke sini, kan, gitu ya. Lalu yang merah ini kemana lagi, kan, gitu ya. Nah,
Setelah kita menentukan anggota klaster, hitung lagi sentroid barunya. Ya. Lalu lakukan perubahan keanggotaan klaster. Nah, ketika sudah kita dapatkan kelompoknya, kita lakukan perubahan keanggotaan. Nah, sekarang dipindahkan ke sini. Gitu ya. Ini tetap di sini gitu. Hitung sentroidnya. Nah, dipindahkan lagi ke sini gitu ya. Lalu perubahan anggota klaster. Jadi kalau jaraknya ini antar vektor ini nanti tidak lagi berubah-ubah dari setiap iterasi, berarti kita sudah menemukan kelompok datanya gitu ya. Itu ilustrasinya. Kita akan contohkan nanti ke dalam dokumen clustering. Contohnya seperti ini. Studi kasusnya adalah ada 5 dokumen ya, yang masing-masing teksnya berbeda-beda ya. Ada 5 dokumen yang mau kita kelompokkan menjadi 2 klaster. Ya, ada 5 dokumen yang mau kita kelompokkan menjadi 2 buah kelompok data. Jadi, sebelum kita lakukan commits, setiap dokumen yang ada, 5 dokumen ini kita lakukan dulu pre-processing teksnya. Ya, kita lakukan pre-processing teks sampai kita mendapatkan pembobotannya, bobot teksnya, ya. Kita gunakan aja TF-IDF gitu ya untuk mendapatkan bobotnya. Ya. Jadi kita balik lagi ke pertemuan kita yang lalu-lalu, pembobotan dokumen. Jadi kita harus dapat dulu bobot dokumennya. Ya, seperti yang sudah kita pernah pelajari di TF-IDF. Jadi kuncinya seperti itu. Ya. Nah, jadi ini adalah bobot setelah kita hitung dengan TF-IDF. Inilah bobotnya dari 5 dokumen tadi. Dan ini sudah kita tokenisasi, sudah kita stemming gitu ya. Kita anggap ini sudah selesai pre-processing dan juga pembobotan dokumennya, ya. Jadi ini sudah kita dapat bobot dokumennya dari setiap dokumen. Ini dokumen 1, dokumen 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ini kita sudah dapat. Kalau saya jelaskan lagi dari awal nggak cukup waktunya gitu ya. Saya anggap kalian sudah memahami, sudah kita pelajarin ya. Nah, kita sudah dapatkan bobot dokumennya. Ya. Selanjutnya ngapain? Baru kita hitung. Nah, di hitungan kami tadi kan pertama ditentukan sentroidnya ini. Poin pertama, penentuan sentroid dan hitung jarak. Nah, di sini saya contohkan untuk sentroidnya itu yang pertama di D1 atau dokumen 1 saya pilih menjadi klaster pertama ataupun sentroid pertama. Ya, lalu dokumen 4 saya tentukan menjadi sentroid kedua. Ya, jadi di awal kita tentukan acak aja dokumen berapa gitu ya. Jadi di sini saya contohkan dokumen 1 itu sebagai sentroid 1, dokumen 4 sebagai sentroid 2. Nah, ini contohnya ya. Ini kan datanya kalau kita lihat kan dokumen 1 betul nggak ini datanya? Betul ya. Ini kan 0,519, 589, 187, 589 kan ini dia ya. Ini kan dibulatkan ya, 589 harusnya tadi kalau dibulatkan 590 ya. Nah, ini dia. Ini C1, ini C2. C2 ini tadi apa? Dokumen 4. Berarti kita ambil ini menjadi klaster sentroid 2. Ini sentroid 1 ya. Yang ini sentroid 1, yang ini sentroid 2 ya. Oke. Nah, pertama kita hitung jaraknya antar masing-masing dokumen di setiap sentroidnya. Jadi jarak nih, perhatikan. Ini kan dokumen 1. C1 tadi apa? Dokumen 1 kan sentroid 1-nya. Jadi kita mau hitung jaraknya. Dokumen 1 dengan sentroid 1. Sentroid 1 kan dokumen 1 juga kan? Nah, hitung dulu kosin similarity-nya. Ya. Nah, caranya bagaimana? Berarti kan kalau kita perhatikan yang pertama ini kita mau membandingkan kita mau melihat similarity-nya, kosin similarity-nya antara D1 dengan C1. Nah, C1 itu sentroid 1 itu kan D1 juga kan, berarti kemiripannya pasti 1 ya kan, karena dia menghitung perbandingan antara dokumen 1 dengan dokumen 1 juga kan. Maka hasilnya kosin dari dokumen 1 dengan sentroid 1 ya nilainya 1, hasil kosin similarity-nya kan gitu ya. Ingat rumus kosin similarity, jangan dilupakan bagaimana cara menghitungnya. Ya, lalu menghitung dokumen 1 terhadap sentroid 2, similarity-nya berapa? Ya, berarti ini kan dokumen 1 ya. Sesuai dengan penjelasan di atas, ini dokumen sentroid 2, yaitu dokumen 4, ya kan? Nah, itu bagaimana perhitungannya di kosin? Nah, hitung, nanti dapatnya mungkin 0. Ya kan, kosin similarity-nya.
Caranya bagaimana kemarin? Ya hitung aja, ini kan dikalikan, ya kan? Ini kan yang mau kita bandingkan sekarang, ini dikalikan, ini juga dikalikan, ini juga dikalikan, kan gitu ya? Seperti belajar kita cosine similarity, atau saya buka materi yang sebelumnya, yang ini. Kan menghitungnya kan seperti ini ya. Antara dokumen 1 dengan dokumen 2 kita kalikan kan gitu ya, rumus yang ini, ya kan? Ya, baru ditotalkan lalu dibagi akar dari dokumen 1 dikali akar total dari dokumen 2 kan gitu ya. Kalau kita tarik ke sini kan sama aja gitu ya. Maka didapatkan di sini similarity-nya 0. Nah, untuk mendapatkan cosine distance-nya rumusnya tadi apa? 1 dikurang hasil cosine similarity antar dokumen. Nah, di sini 1 dikurang 0. 0 ini adalah hasil cosine similarity-nya. Maka kita dapatkan jarak antara D1 dengan sentroid 1 0. Ya kan? Jarak antara D1 dengan sentroid 2 1. Gitu ya. Nah, begitulah selanjutnya untuk dokumen 2. Jadi kita membandingkan ini kan D1 dengan C1, D2, D1 dengan C2 kan. Maka setelah kita dapat ini lanjut ke dokumen 2. Dokumen 2 mau dibandingkan dengan C1 gitu ya. Dokumen 2 dengan jaraknya C2. Baru setelah dokumen 2 siapa lagi? Selanjutnya adalah dokumen 3. Bukan B ya. Sorry. Saya hapus dulu. Berarti kita setelah dapat dokumen 2 baru dokumen 3. Dokumen 3 dengan C1 ya kan. Dokumen 3 lagi hitung sentroidnya berapa jaraknya dengan dokumen 3 dengan C2 ya kan. Lalu dokumen 4 ya kan dengan dokumen 4 dengan C1, lalu dokumen 4 juga dengan C2. Itu hitung jaraknya, cosine distance-nya. Lalu yang terakhir D5 ya kan, D5 dengan C1 sentroid 1 berapa jaraknya, D5 juga dengan C2 berapa jaraknya sentroid 2. Nah, kalau sudah dapat nanti cosine distance-nya, maka buat tabel seperti ini untuk menentukan jaraknya. Ini kan ada dokumennya, dokumen 1 sampai dokumen 5. Ya kan, ini kan jarak ke C1, ini jarak ke C2 kan yang tadi sudah dihitung di sini, ya kan? Buat tabel resultnya seperti ini. Nah, D1 dengan jarak C01 tadi berapa? 0 kan? Kan di sini 0. D1 dengan C2 berapa tadi nilai cosine distance-nya? 1, ya kan? Lalu D2 setelah dihitung tadi jaraknya ke C1 0,931. Jarak ke C2 0,958 gitu ya. Lalu jarak dokumen 3 dengan sentroid 1 0,970. Lalu jarak D3 dengan sentroid 2 1. Lalu jarak dokumen 4 dengan sentroid 1 rupanya 1. D4 dengan sentroid 2 0. Lalu D5 ya dengan sentroid 1 jaraknya 1. D5 dengan sentroid 2 jaraknya 0,599. Nah, setelah kita sudah buat tabel seperti ini sesuai dengan sentroidnya, nilainya, di Cummins ini kita mencari nilai terendah antar sentroid. Nah, misalnya D1. Tadi kan ini C1-nya ke sentroid 1 0, ke sentroid 2 1. Nah, Cummins itu melihat mana yang paling dekat gitu ya jaraknya. Ini kan sudah kita dapatkan jaraknya ya. Nah, yang mau kita kelompokkan berarti dokumen yang memiliki jarak terkecil ya. Nah, maka di sini kita tentukan nilai terendahnya berapa, minnya gitu ya. Nah, jadi antara 0 dengan 1 di dokumen 1 ini jarak terdekatnya apa? 0. Maka di sini saya tandai berwarna hijau. Berarti dia masuk ke dalam sentroid 1. Berarti dokumen 1 lebih dekat jaraknya ke sentroid 1, ya kan? Wajarlah dokumen 1 tadi kan jadi sentroid ya. Berarti dialah dekat dengan dirinya sendiri kan gitu ya. Lalu dokumen 2, kita lihat mana lebih kecil, 0,931 atau 0,958. Nah, yang lebih kecil adalah 0,931. Nah, ini dia kan. Maka saya beri tanda warna hijau untuk kelompok sentroid 1-nya. Ya kan? Lalu dokumen 3 juga seperti itu. Paling kecil adalah 0,970. Maka dokumen 3 lebih dekat jaraknya ke sentroid 1. Nah, jadi artinya cari nilai
terkecilnya antar sentroid 1 dan sentroid 2 ya. Nah, ini dia, ya kan? Lalu dokumen 4. Nah, sentroidnya mana lebih kecil, sentroid 1 atau sentroid 2? Sentroid 2. Maka dia masuk ke dalam sentroid kedua, saya beri warna orange. Ya. Lalu dokumen 5 juga seperti itu, sentroid 1-nya 1, sentroid 2-nya 0,599. Maka dokumen 5 lebih dekat ke sentroid 2. Maka di sini yang berwarna merah adalah sentroid 2, yang berwarna hijau adalah sentroid 1. Gitu ya. Nah, ini dia. Jadi kita sudah dapat di sini kelompoknya. Ini dia. Saya tambahkan lagi anggota klasternya. Dokumen 1 masuk ke klaster 1 ataupun sentroid 1 yang tadi. Dokumen 2 masuk ke klaster 1. Dokumen 3 masuk ke klaster 1. Kenapa? Kenapa mereka bertiga ini masuk ke klaster 1? Karena nilai sentroid 1-nya lebih kecil dibanding nilai sentroid 2-nya. Gitu ya. Lalu D4 dan D5 masuk ke dalam klaster 2. Kenapa masuk ke klaster 2? Karena dokumen 4 dan dokumen 5 memiliki nilai sentroid terkecilnya berada di sentroid 2. Gitu ya. Nah, ini sudah kita dapat pengelompokannya. Oh, di iterasi 1 ini berarti sudah di iterasi pertama. Oh, waktu iterasi pertama sudah kita dapatkan kelompok datanya. Yang masuk ke klaster 1 itu adalah dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Dan klaster kedua dokumen 4, dokumen 5. Itu ya. Nah, jadi ini kita sudah dapatkan. Tapi cukup nggak satu iterasi? Tidak. Kita harus coba lagi ke iterasi kedua. Siapa tahu nanti hasil anggota klasternya berbeda. Ini. Mana tahu nanti di iterasi kedua hasilnya nggak sama anggota klasternya. Nah, kalau nggak sama, Pak, kemana lagi kita? Kalau tidak sama, lanjut lagi ke iterasi 3. Apakah ini sama nanti hasilnya dengan yang di sini? Kalau nanti hasilnya sama, maka nggak perlu lagi diiterasikan. Tapi kalau hasilnya tidak sama, ini lanjut lagi ke iterasi 4. Sampai antara iterasi 4 dengan iterasi 3, anggota klasternya sudah sama. Kalau anggota klasternya sudah sama, berhenti. Tapi kalau masih belum ditemukan anggota klaster yang sama, lanjut lagi ke iterasi 5. Sampai anggota klasternya sudah sama antar iterasi sebelumnya. Gitu ya. Nah, di sini langsung kita dapatkan. Misalnya saya mau coba hitung iterasi kedua, hitung ulang sentroid. Nah, ini dia. Cara menghitung sentroidnya tadi kan, sentroid 1 kita tadi kan nilainya ini ya. Yang ini tadi kan, ini nilai sentroid 1 kita. 519, 590, 187. Nah, untuk memperbaharui nilai sentroidnya cukup gampang. Tadi kan sudah kita ketahui klaster 1 siapa saja. Dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Untuk menentukan sentroid baru, nilai sentroid baru, caranya adalah nilai tadi ini kan nilainya 51900 ini dijumlahkan lalu dibagi 3 karena di sini ada 3 dokumen dalam klaster 1 kan. Maka 0,519 ditambah 0 ya kan? Ditambah 0 lalu dibagi 3 karena di dalam klaster 1 ada 3 dokumen ya. Nah, maka dapatnya ini 0,173. Betul juga ini 0,590 ditambah 0 lalu dibagi 3 karena ada 3 klaster, maka dapat sentroid barunya 0,1797. Nah, ini juga gitu. 0,187 ditambah 0,33066 ditambah 0,158. Hasil jumlahnya ini dibagi 3, maka dapatlah 0,237. Begitulah seterusnya sampai ke ujung. Maka kita dapatkanlah nilai sentroid yang baru. Kalau kita perhatikan sentroid 1 kita kan udah berbeda, udah baru nih nilai sentroidnya dibanding yang tadi di sini. Ini kan sudah berbeda kan? Ini 0,519, sekarang sudah 0,173. Begitu juga sentroid untuk yang kedua, untuk klaster 2. Hitung jumlahkan ini ya kan. Lalu dibagi berapa? Klaster 2 ada berapa dokumen? Ada 2, berarti bagi 2 kan gitu ya. Ini juga seperti itu. Dan ini juga 0,149 ditambah 0,279 dibagi 2. Hasilnya 0,214. Gitu ya. Itulah seterusnya sampai ke sini untuk sentroid kedua. Nah, berarti kita sudah dapatkan nilai sentroid yang baru untuk sentroid 1 dan sentroid 2. Silahkan lagi hitung seperti yang ada di sini tadi. Ini kembali lagi hitung dengan cosine distance yang ini.
cari cosine similarity-nya. Berarti nanti kalian hitung lagi dong di sini. Iterasi kedua dengan centroid yang baru. Ini kan centroid yang baru kan? Hitung lagi. Dengan cara yang tadi. Kita sudah dapatkan nilai baru C1 dengan C2-nya, hitunglah. Berarti dokumen 1 kayak yang tadi ya, cosine distance-nya berapa? D1 dengan C1 berapa cosine similarity-nya? Ya kan, nanti dapat cosine similarity-nya, hitung cosine distance-nya 1 dikurang cosine similarity-nya ini nanti. D1 dengan C2 ya kan, berapa ini? Dapat cosine similarity-nya dikurangi 1 kurang hasil cosine similarity-nya nanti. Lalu D2 ya kan, D2 dengan C1 berapa? Berarti nanti ini 1 dikurang hasil cosine similarity-nya nanti berapa? Ya kan? D2 dengan juga cosine similarity D2 dengan C2. Hasilnya 1 dikurang hasil cosine similarity. Kan gitu ya? Nah, begitulah seterusnya sampai ke D5. Setelah kalian dapatkan nanti sampai ke D5 cosine distance-nya, gambar lagi seperti ini tabelnya, tabel keanggotaan barunya. Kalau kalian lihat nanti misalnya di klaster kedua, hasil klaster 2, ternyata pengelompokannya sama seperti ini. Ya kan, misalnya nanti hasil klaster 2-nya, hasilnya tetap dokumen 1, 2, 3 masuk ke klaster 1, misalnya seperti ini, andainya ya, misalnya hasil iterasi 2, dan ini juga seperti ini, maka perlu nggak dilakukan iterasi ketiga? Nggak perlu. Kalau sudah sama, ini kan sudah sama kan? Misalnya nanti iterasi kedua hasilnya sama. Nggak perlu lagi lakukan iterasi kedua, gitu ya. Nah, kalau nanti hasilnya berbeda Pak, anggota klasternya di iterasi kedua, berarti lanjut ke iterasi ketiga, ya, sampai ditemukan anggota klaster yang sudah sama dari iterasi sebelumnya, gitu ya. Nah, itulah nanti harus kalian lakukan iterasi terus. Jadi agak capek lah hitung-hitungannya pun nggak susah kok ya. Nah, sehingga nanti didapatkanlah, ini saya contohkan di sini, hitung jarak dan penentuan anggota klaster. Nah, jadi ketika nanti di ini contohnya, inilah iterasi kedua. Saya dapatkan yang tadi saya jelaskan. Ini kan hasil iterasi 1 ya. Ini hasil iterasi 2. Nah, dari hasil iterasi 1 dan iterasi 2, kelompoknya sama. Maka saya di sini saya jelaskan dengan anggota klaster tidak berubah antar iterasi. Ya kan? Nah, antar iterasi sekarang, iterasi 2 dengan iterasi berikutnya. Iterasi 1 dengan iterasi 2, kelompok datanya nggak berubah. Sehingga kami setelah mencapai keadaan konvergen dan iterasi dihentikan karena hasilnya sudah sama. Antara iterasi 1 dengan iterasi 2, kelompoknya udah sama. Maka cukuplah berhenti di iterasi kedua kalian hitung. Gitu ya. Jadi dia sudah dianggap konvergen. Konvergen itu sudah normal. Kita anggap kelompok yang sudah didapatkan ini sudah normal karena di iterasi kedua sudah sama. Pak, kalau misalnya udah walaupun sama di iterasi kedua kelompoknya sama, saya paksa ke iterasi 3 bisa nggak Pak? Bisa, tapi kan kurang kerjaan. Pasti nanti hasilnya sama lagi. Gitu ya. Nah, jadi makanya saya bilang lakukan iterasi selanjutnya jika antar kelompoknya masih belum sama dengan iterasi sebelumnya. Gitu ya. Datanya masih belum sama kelompoknya dengan iterasi sebelumnya, dengan iterasi sekarang, gitu ya. Nah, kalau sudah cocok seperti ini, sudah sama, oh iya betul ya, di iterasi 1 kelompok dokumennya 1, 2, 3. Dan kelompok kedua dokumennya 4, 5. Nah, waktu dilakukan perhitungan di iterasi kedua, oh udah sama, dokumen 1, 2, 3 masuk ke klaster 1 ataupun ke centroid 1. Dan dokumen 4, 5 masuk ke centroid 2. Oh, berarti sudah bisa kita pastikan bahwa ini adalah kelompok yang sudah fix. Karena di iterasi kedua sudah sama polanya. Pola kelompoknya sudah sama gitu ya. Nah, jadi itu cara kerja Kaminsnya. Jadi suatu saat misalnya kalian disuruh mengelompokkan data ataupun mengelompokkan dokumen, ya kan? Biar cepat jangan mensortir manual lagi kan, pakai jalankan metode Kaminsnya. Otomatis nanti dokumennya sudah terkelompok secara otomatis, padahal kita sudah ada perhitungannya di Kaminsnya gitu ya. Nah, jadi itulah cara kerja metode Kamins dalam melakukan pengelompokan dokumen. Jadi nggak terlalu susah, ya tinggal kalian pahamin aja step by step yang saya jelaskan dari video ini. Nanti saya akan kasih contoh pengelompokan yang harus kalian kerjakan.
Nah, ini hasil akhirnya kan. Didapatkanlah bahwa klaster 1 itu dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Klaster 2 itu dokumen 4 dan dokumen 5. Nah, jadi ini sudah dapat hasilnya karena di iterasi kedua sudah selesai. Nah, itu saja yang saya bisa berikan melalui materi clustering dokumen ya untuk mata kuliah text mining dengan metode Kamis. Ya, nanti kalau belum paham, ulang lagi aja videonya di mana yang kalian belum paham karena kan lebih enak belajar seperti ini. Bisa kalian ulang lagi, bisa di replay lagi materi, gitu ya. Nah, itu saja. Selamat dipelajari. Nanti akan saya berikan coba latihan-latihannya untuk menguji coba mulai materi kita yang sebelumnya di quotient similarity dan juga ini untuk menghitung pengelompokan dokumen ya. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Saya sambung lagi, akan kita sambung lagi nanti di video-video materi perkuliahan kita selanjutnya. Terima kasih.